Sugeng rawuh, sugeng mirsakaken, lan sugeng midhangetaken. Cerita ini adalah cerita di mana dua remaja yang memadu kasih dan sayang di saat mereka lagi masa-masa jatuh cinta. Mereka tak peduli dengan apa yang menjadi larangan orang tua. Dengan alasan keluar sebentar, mereka membuat janji. Tanpa sepengetahuan orang tua pun, ternyata mereka itu keluar berdua dan tak peduli dengan keadaan malam yang gelap. Mereka mencari tempat yang mana tempat itu tidak mungkin akan dilewati oleh banyak orang. Di sebuah tepi jalan, mereka melihat ada sebuah hutan, yang mana hutan itu bukanlah hutan alami, namun hutan itu adalah hutan kayu jati yang ditanam oleh orang yang memiliki lahan tersebut. Dan mereka berdua masuk ke dalam hutan itu. Mereka bercanda berdua. Tanpa terasa malam pun semakin larut. Dan saking asiknya mereka menikmati pacaran mereka, akhirnya mereka pun entah apa yang ada dalam benaknya. Mereka seperti terbawa oleh arus cinta ala itu, hingga mereka pun saling berpegangan tangan, seolah-olah memang tiada orang yang melihat mereka. Semakin larut, mereka pun terbawa oleh hawa nafsu, hingga mereka saling bersentuhan dan saling berpelukan. Namun saat mereka hendak melakukan sebuah ciuman, sang remaja lelaki pun merasakan bulu kuduknya pun berdiri. Si perempuan pun merasakan hal yang sama. Tapi mereka seolah-olah tak menyadari, atau mungkin karena mereka sudah terlarut oleh asmara. Mereka tidak menghiraukan apa yang menjadi tanda dalam tubuh mereka itu. Sampai saat mereka benar-benar hendak ingin berciuman, mereka melihat sekelebat bayangan hitam. Sontak mereka berdua kaget, dan mereka pun terdiam. Prasangka mereka bukanlah sebuah ataupun makhluk yang mungkin disebut itu hantu, tapi mereka beranggapan itu adalah manusia. Dan mereka masih ingin memaksa
hawa nafsu mereka. Tapi apa yang terjadi saat ingin berciuman dan memaksa ingin berciuman? Ternyata makhluk itu pun menunjukkan penampakan pada mereka berdua. Mereka kaget karena makhluk itu tak terlihat jelas, hanya seperti bayangan hitam yang berukuran tak besar dan seolah-olah duduk. Tapi tiba-tiba bayangan hitam itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mereka berdua sontak tak bisa berbicara. Mulut pun enggan mengucapkan kata-kata. Sampai pada akhirnya mereka pun ingin berlari. Namun kaki pun seolah-olah tidak bisa digerakkan. Mereka hanya diam dan memandang makhluk itu, seolah-olah makhluk itu menyuruh mereka berdua agar pulang kembali ke rumah masing-masing. Mereka pun semakin takut karena bayangan hitam itu semakin tinggi dan besar. Lalu mereka tak bisa apa-apa hingga bayangan hitam itu pun lenyap seketika, tak terlihat lagi. Mereka ketakutan. Langsung saja mereka menaiki sepeda motornya itu, lalu kembali ke rumah. Dalam perjalanan mereka pun tak bicara satu kata pun. Hanya yang dipikirkan ingin cepat-cepat sampai di rumah. Demikian tadi sebuah cerita yang saya bawakan. Semoga cerita ini tidak menjadi pengalaman Anda yang masih remaja dan tak peduli apa kata orang tua. Sekian, terima kasih.